Baik, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah, ala kulli hal. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jazakumullah khairan kasiran ya bihadal waktu, bihadal majlis linadras anil adin ya. Oke, awalan naftatih hadal majlis bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga hadir keberkahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya pada pagi hari yang mudah-mudahan diberkati Allah ini kita akan eh, belajar mendalami kembali deep learning, mendalami kembali tentang konsep agama atau konsep keagamaan. Namun sebelumnya akan diawali dari presentasi mahasiswa dan diskusi, ya. Kemudian eh, dilanjutkan saya ya. Kurang lebih sampai pukul 10 ya, 10 lebih berapa lah itu. Oke, silakan kepada yang bertugas untuk menyampaikan risalahnya. Serem. Mas, sebelumnya, Assalamualaikum. Ini presentasi dari kelompok saya, kelompok satu, tapi ada yang belum masuk, Pak. Berapa orang? Apa saya dulu nanti presentasinya di akhir? Itu. Iya, boleh deh, Pak. Ini masih ada dua belum masuk Iya, kelompok iya. saya. Siap, siap, siap. Ya, mohon maaf ya, Pak. Oh, la baksa, no problem. Oke ya, konsep ketuhanan. Konsep Indonesia apa? Konsep ketuhanan yang Maha Esa. Ini mungkin lebih pas judulnya konsep ketuhanan sih. Karena nanti kita bahas bukan hanya perspektif Islam. Oke, kalau ada yang ingin disampaikan, silakan langsung open your mic ya. Or raise hand boleh. Waiting room ada 3, aku nggak bisa masuk ini. Oke. Oh ya, poin A. Kok besar sekali. Oh, ternyata baru pada bergabung ya. Oke.
Pertama, siapa Tuhan itu? Ya, ini eh, dari zaman Nabi Adam ya sampai sekarang ya kalau dalam dunia filsafat ya masih apa serius ya, serius untuk dijadikan bahan diskusi ya. Dan kedua, sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan ketika Tuhan menurut agama Wahyu. Oke, pertama, ya pada prinsipnya tidak ada kesap kesepahaman, maaf. Tidak ada satu kata mufakat mengenai konsep Tuhan. Ya, ini sudah jadi sunatullah ya. Bahkan dalam Islam sendiri ya tidak satu satu ijtihad ya apa dalam menafsirkan, dalam memahami pesan Tuhan. Ya terkait puasa, sholat, haji, syariatnya sama, tapi fikihnya pasti berbeda dan memang sudah berbeda dan akan terus berbeda karena ini sudah menjadi sunatullah ya. Begitu juga dengan agama-agama lain. Karena itu muncul agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, ya, akan ada varian-variannya. Kemudian konsep ketuhanan dalam agama Samawi, agama langit, agama langit yaitu seperti Islam, Yahudi, Nasrani itu disebut agama langit. Meliputi definisi monoteis, monoteistis, mono berarti satu ya, satu Tuhan. Awalnya ya, awalnya semuanya satu Tuhan. Tentang Tuhan dalam agama Yahudi, pandangan Kristen tentang Tritunggal, ini gimana ya? Tritunggal, Tri tapi tunggal, tiga tapi satu. Ya mungkin seperti kata Pak Jokowi, sudah tapi belum. Kemudian dan konsep Tuhan dalam Islam. Ada juga agama-agama Dharma. Ini agama Dharma seperti Buddha Hindu ya, juga memiliki pandangan berbeda mengenai Tuhan. Ini kita lebih ke konteks agama yang di Indonesia. Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Kemudian, keempat, konsep ketuhanan dalam agama Hindu tergantung pada wilayah, sekte, kasta, dan beragam. Mulai dari panenteistis, monoteistis, tunggal, politeistis, poli-poli ya, bahkan ateistis. Ya ini cukup jadi informasi aja ya. Keberadaan sosok ilahi juga diakui oleh Gautama Buddha, terutama Sakra dan Brahma. Oke, kita langsung saja. Who is the God? Ya. Siapa itu Tuhan? Nih, dalam Al-Quran dijawab ya. Inna Rabbakum Allah. Ya, sungguhnya Tuhan kamu adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Langit dan bumi. Visitati ayam. Ya, visitati ayam dalam 6 masa. Summastawa alal ars. Summastawa alal ars. Kemudian apa? Bersemayam di atas ars. Yuhsil laila an-naharo. Menutup malam dengan siang yang mengikutinya. Yabtal. Yatlubuhu hasisan. Nah, dan mengikutinya dengan cepat. Wasamsa wal qamara wan nujum. Ya. Dan matahari, bulan, bintang. Apa ini? Musahharotin bi amrihi. Tunduk dengan perintahnya. Allah ingatlah. Allah ingatlah lahul khalqil amru wal amru.
Menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Tabarakallah Rabbul Alamin. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Siapa Tuhan? Ya ini jawaban Al-Quran. Ya, bagi kita yang beragama Islam, ya ini yang jadi pegangan. Tapi nanti bagaimana dengan apa bagi agama nonis ya? Kemudian sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Pertama adalah dinamisme. Menurut ajaran ini, manusia zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan, ya. Ada kekuatan di luar yang berpengaruh dalam kehidupan. Ya, kekuatan itu ya, di luar manusia ya maksudnya. Yang mula-mula sesuatu yang berpengaruh tersebut ditujukan pada benda, ada benda sakti itu ya. Ya, aki ada batu akik sakti, kalung sakti ya, dan lain sebagainya. Setiap mempunyai pengaruh pada manusia, ada yang berpengaruh positif dan ada yang berpengaruh negatif. Ini awal mulanya yang paling apa berarti ya? Yang paling jahiliyah atau yang paling kuno ya, ya dinamisme. Kemudian animisme kedua. Masyarakat primitif ya udah kuno primitif mempercayai adanya peran roh dalam hidupnya. Ya, sesungguhnya sama ya, kita juga ada peran roh. Setiap benda yang dianggap benda baik mempunyai roh. Lah ini masalahnya. Perbedaannya di sini. Semua benda yang dianggap baik ada rohnya. Apa benda yang dianggap baik? Buku mungkin ya, buku ada rohnya. Terus benda apa lagi yang dianggap baik? Ya, bagi animisme, masyarakat primitif itu ada rohnya. Sedangkan kita ya hanya makhluk hidup ya. Oleh masyarakat primitif, roh dipercaya sebagai sesuatu yang aktif sekalipun bendanya telah mati. Rohnya aktif sekalipun benda. Kalau itu pada manusia sama dengan Islam ya. Tapi kalau itu pada semua benda yang baik, ya ini yang menjadi pembeda. Oleh karena itu, roh dianggap sebagai sesuatu yang selalu hidup. Yes, betul ya. Eh, Karena terpisah ya kalau sudah meninggal. Mempunyai rasa senang, nah, ini yang kita nggak tahu. Roh mempunyai rasa senang, rasa tidak senang apabila kebutuhannya dipenuhi. Mungkin bahasa kita rohani ya. Menurut kepercayaan ini, menurut kepercayaan ini, agar manusia tidak terkena efek negatif dari roh tersebut, manusia harus menyediakan kebutuhan roh. Ini saji-sajian yang sesuai dengan saran dukun adalah salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan roh. Ya, termasuk ya Muhammadiyah mendirikan rumah sakit. Ya. Ini kan dalam rangka dakwah ya, melawan kemusyrikan, melawan tahayul khurafat, seperti praktek perdukunan. Iya, cara melawan dukun ya dengan mendirikan rumah sakit, kayak gitu ya. Eh, Bukan dengan mencari dukun yang lain, sehingga perang dukun. Oke, antara dinamisme dan animisme. Tadi sudah ya, dinamisme adalah kepercayaan pada kekuatan goib yang misterius, tujuannya tujuan beragama pada dinamisme adalah untuk mengumpulkan kekuatan goib atau yang mana dalam bahasa sebanyak mungkin. Ini sering dalam Islam oleh orang non-Islam itu seperti disalahpahami terkait apa Hajar Aswad ya. Jadi orang nonis yang tidak paham agama menganggap Islam juga penganut dinamisme ya karena kenapa beribadah harus mencium Hajar Aswad? Ya, seolah-olah itu sakral atau sakti ya. Nah, bahkan kalau kita pernah beribadah haji terutama ya, karena apalagi di puncak ibadah haji, itu orang ingin mencium Hajar Aswad sampai menyakiti orang lain, menyikut, mendorong, menjatuhkan. Nah, itu yang akhirnya berlebihan. Nah, disitulah ujian ujian kita bahwa
bukan hajar aswadnya yang apa menjadi tujuan ya. Karena hajar aswad hanya sebagai sarana. Dan itu pun dalam fikih tidak harus mencium dalam jarak yang tidak memungkinkan bisa melambaikan tangan ya saat haji atau umroh. Next apa nih? Animisme adalah agama yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa mempunyai roh. Oh, bedanya tadi animisme setiap benda mempunyai roh ya. Dinamisme dinamisme nggak pasti ya. Oke. Baik, kemudian tiap-tiap benda baik yang bernyawa mempunyai dan tidak bernyawa. Tiap-tiap benda baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa. Oh ya, bernyawa dan tidak bernyawa mempunyai roh. Ya kalau Islam kan hanya yang bernyawa ya, yang mempunyai roh. Itu animisme. Kemudian politeisme. Jadi kepercayaan dinamisme dan animisme lama-lama tidak memberikan kepuasan. Ya. Jadi agama ada bagi sebagian manusia puas atau tidak puas. Jadi ada orang mu'alaf, murtad, ya itu karena mu'alaf karena tidak puas dengan agama sebelumnya ya, termasuk murtad ya. Oke. Dewa mempunyai tugas dan kuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Ya kalau kita malaikat ya, kalau dalam Islam. Ada dewa yang bertanggung jawab terhadap cahaya, air, dan lain sebagainya. Oke. Politeisme keempat, henoteisme. Ya, tadi dinamisme, animisme, politeisme, dan henoteisme. Nah, dan politeisme tadi tidak memberikan kepuasan, terutama terhadap, maaf, salah nih. Oke, tadi sampai kayak henoteisme. Oke. Jadi politeisme tadi tidak memberikan kepuasan ya, terutama terhadap kaum cendekiawan ya, seperti kalian ya, kaum intelektual, bidang hukum dan teknik industri yang berkemajuan. Oleh karena itu, dari dewa-dewa yang diakui diadakan seleksi. Ya. Nah, jangan mentertawakan keyakinan orang lain ya. Karena tidak mungkin kan mempunyai kekuatan yang sama. Lama-kelamaan kepercayaan manusia meningkat menjadi lebih definitif, lebih apa ya, personal ya. Satu bangsa hanya mengakui satu dewa, ya, yang disebut dengan Tuhan. Ya. Namun manusia masih mengakui Tuhan bangsa lain. Ya, kepercayaan satu Tuhan untuk satu negara atau untuk satu bangsa disebut dengan enoteisme, Tuhan tingkat nasional. Ya, kalau Indonesia mungkin kitabnya Pancasila itu ya. Kalau menganggap Indonesia punya Tuhan sendiri. Padahal Pancasila buatan manusia. Oke. Terakhir monoteisme. Ya, monoteisme ini hadir ya memang untuk mentauhidkan pemahaman manusia. Yang sesungguhnya itu sudah disampaikan oleh atau sejak Nabi Adam ya sampai Nabi Muhammad. Kepercayaan dalam bentuk henoteisme melangkah menjadi monoteisme. Dalam monoteisme hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan internasional ya. Dalam monoteisme hanya mengaku satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Ini sesungguhnya termasuk Yahudi, Nasrani, maaf, Islam, Yahudi dan Kristen ya. Kemudian bentuk monoteisme ditinjau dari filsafat ketuhanan terbagi dalam tiga ya, deisme, panteisme, dan teisme. Ini.
bentuk monoteisme ditinjau dari filsafat ketuhanan. Pertama, deisme, ya, merupakan kepercayaan bahwa dengan pengetahuan, akal, dan pikiran, seorang bisa menentukan bahwa Tuhan adalah nyata dengan akal pikiran. Beberapa dates atau penganut deisme ini menganggap bahwa Tuhan tidak mencampuri urusan manusia dan mengubah hukum-hukum alam semesta. Oke, ini cepat aja lah ya, sekedar wawasan aja. Kemudian paneteisme, ya, Tuhan adalah semuanya dan semua adalah Tuhan. Mereka cenderung tidak percaya dengan dewa. Ya, kita juga nggak percaya ya dengan dewa yang beragama Islam. Kemudian teisme agnotis merupakan pandangan filosofis yang mencakup baik teisme dan agnotisisme tadi ya. Penganut teisme agnotis mempercayai keberadaan setidaknya satu Tuhan, namun menganggap bahwa dasar dari kepercayaan ini merupakan sesuatu yang pada dasarnya tidak memungkinkan untuk dipahami atau diketahui secara pasti ya, secara mutlak. Nah, ini tadi ya, Tuhan menurut agama wahyu atau agama samawi, ya, agama langit. Yang awal mulanya itu ya tauhid ya, monoteisme. Yahudi juga awalnya adalah agama tauhid atau agama monoteisme atau agama satu Tuhan. Tapi kemudian disalahpahami oleh eh, penganut Yahudi. Mereka menganggap ini ya Uzair, Nabi Uzair itu sebagai anak Tuhan. Ya, konon salah satu kelebihannya adalah dianggap anak Tuhan karena Nabi Uzair ini mampu menghafal dan mengetahui isi Taurat dan menjadi satu-satunya saat itu yang hafal dan paham Taurat. Karena itu kemudian oleh penganutnya, wah ini berarti anak Tuhan ini. Hanya satu-satunya yang hafal Taurat. Ya. Ini ada pergeseran. Awalnya adalah agama Tauhid Yahudi ini. Kemudian eh, berubah setelah meyakini Uzair ini adalah anak Tuhan. Padahal beliau hanya seorang nabi ya, yang menguasai Taurat dan juga menyebarkan. Kemudian Nasrani ya, ini juga awalnya agama tauhid, agama monoteisme yang mengakui satu Tuhan. Tapi kemudian karena kemukjizatan yang dimiliki Nabi Isa atau Yesus versi mereka dianggap ini anak Tuhan, apalagi lahir tanpa apa bapak ya. Ya ini ada perbedaan. Nah, yang paling konsisten istiqomah adalah Islam, agama tauhid sampai sekarang. Dengan kelebihan apapun seperti yang dimiliki Nabi Muhammad, umat Islam tidak menganggap Muhammad sebagai anak Tuhan. Karena Nabi Muhammad sendiri sudah apa memberikan doktrin bahwa ana Rasulullah, bahwa saya ya hanya utusan Allah ya, bukan Tuhan. Tauhidnya Qul huwallahu ahad. Nah, katakanlah Allah. Tuhan itu satu, ahad. Nah, memang eh, karena Muhammad ya faham ya kalau saya tidak segera mendoktrin ini ya, bisa jadi kelak saya dianggap anak Tuhan seperti Nabi Uzair dan Nabi Isa alaihissalam. Allah alam. First Yahudi ya. Yahudi adalah istilah yang merujuk kepada sebuah agama, entitas, atau suku bangsa ya. Sebagai agama, Yahudi merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Diambil dari marga ya, yaitu Yehuda. Yehuda ini adalah salah satu dari ya, Yehuda ini ya, salah satu putra Yakub yang dikenal dengan sebutan bangsa Israel ya, yang kemudian berkembang menjadi besar dinamakan menjadi suku Israel. Ya, Israel ya yang alhamdulillah sekarang
negara-negara lain mengakui kemerdekaannya ya. Masih ada dua negara, eh, Amerika yang memiliki hak veto dan Israel itu sendiri yang belum. Kemudian Nasrani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa Kristen. Ya, sedangkan kita tahu Kristen ada Kristen Katolik, ya, Kristen Protestan. Katolik lebih tradisional ya, kalau Protestan cenderung lebih modern. Ya, Muhammadiyah dalam aspek muamalah banyak terinspirasi dari gerakan-gerakan amaliyah yang dilakukan oleh Kristen Protestan ya. Sedangkan dari sudut pandang agama Kristen sendiri, mereka tidak setuju disebut sebagai kaum Nasrani. Nah, hal ini dikarenakan kaum Nasrani merupakan bidat dari kekristenan, yaitu merupakan kumpulan orang yang berasal dari kota Nazaret yang percaya kepada Yesus. Namun di Indonesia, kata Nasrani mengacu kepada semua pengikut Yesus. Sedangkan orang yang percaya kepada Yesus disebut sebagai Kristus atau Kristen. Yesus baik, ya, oke. Belum lagi kelompok yang disebut Nasrani ya, merupakan percaya kepada Yesus Putra Maria dan menyekutukan Yesus. Maria dan Allah sebagai satu sekutu yang sama. Oke, Islam lah. Apa itu Islam ya? Agama, yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang sungguhnya nilai-nilainya ya sudah dibawa oleh Nabi Adam. Apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam sunnah yang sahih. Ya. Apa berupa perintah-perintah, larangan-larangan. Ya. Karena itu kita sebagai orang Islam yang mengaku beriman kepada Kitabullah, ya jangan hanya menghafal, jangan hanya hataman Arabnya, tapi harus hataman terjemahnya, hataman tafsirnya, agar tahu secara mendalam perintah-perintah dan larangan-larangan. Deep learning kalau sekarang ya, pendekatan deep learning. Serta petunjuk. Ya, jangan-jangan kita yang masih berada di jalan yang kurang tepat ya, karena tidak mengikuti petunjuk ini. Ya, untuk apa? Hasanah fid dunya wal akhirah. Ya, untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Adanya di Al-Quran, ya, harus dibaca terjemahnya, tafsirnya, ya, agar kita tahu bagaimana sih agar bahagia hasanah fid dunya wal akhirah. Oke, saya kira itu. Silakan kepada kelompok presentasi untuk menyampaikan risalahnya. Ini dua kelas ya, ada 51. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kami dari kelompok 1
akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Maaf ya Pak, saya ulang. Oke, silakan. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ketuhanan, konsep Tuhan Maha Esa dalam ketuhanan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Fatimah dari program S1 Teknik Industri. Perkenalkan, nama Lalu saya Keisha Fairina Kania Dewi dari Teknik Industri. Dan dua ya, baik, kita akan lanjut ke materi. Pengertian dari konsep Tuhan Yang Maha Esa dalam ketuhanan. Konsep Tuhan Yang Maha Esa dalam ketuhanan atau biasa kita sebut tauhid adalah inti dari ajaran agama Islam. Ada yang hafal surat Al-Ikhlas ayat 3. Maaf, ada yang hafal surat Al-Ikhlas? Doni Itu hafal, adalah Doni. Awal itu ya, dulu itu Allahu adalah ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. ya, baik. Itu adalah salah satu pengertian menurut Al-Quran dari konsep Tuhan Yang Maha Esa atau dari tauhid kita, yaitu Tuhan atau Allah, Tuhan Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada satupun yang setara dengannya. Jadi apa ya? Tauhid kita mengimani, kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan ya. Terus lanjut pengertian menurut hadis. Di sini bisa dilihat teman-teman ada hadis riwayat Imam Muslim. Ya, yaitu Islam dibangun atas 5 perkara. Ini adalah rukun Islam. Rukun Islam ada berapa teman-teman? 5. Ya teman-teman, rukun Islam ada berapa? Nah, Ya, benar. 5. Ya, Lima, ya. lima coy. Dan yang 6 sih, cak tendi we. Ada 5. Ya, rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang empat haji ke Baitullah. Dan yang kelima puasa. Hah? Ya. Selain itu juga ada hadis dari riwayat Muslim nomor 16. pelan-pelan. Hadis ini adalah menunjukkan pengakuan Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan Tuhan Yang Maha Esa adalah fondasi utama agama, ya. Intinya agama Islam fondasi utamanya
tauhid kita adalah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Oke, lanjut ke materi selanjutnya akan dibacakan oleh Keisha Kairina dari S1 Teknik Industri. Silakan Mbak Keisha. Ya, jadi sini saya akan menjelaskan implikasi konsep ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, eh, konsep Tuhan Yang Maha Esa memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan sosial, yaitu mendorong etika moral yang tinggi di mana segala tindakan didasari rasa takut dan cinta kepada Tuhan. Sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berisi, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu." Ini berarti ketuhanan menjadi panduan dalam bernegara setiap seperti dalam Undang-Undang 1945 yang menjamin kebebasan bernegara. Yang kedua, konsep ini mempromosikan toleransi. Di Indonesia, dengan keberagaman agama, pemahaman Tuhan Maha Esa mencegah konflik sektarian. Jurnal nasional seperti yang diterbitkan oleh Jurnal Studi Agama dan Masyarakat tahun 2020 menyatakan bahwa integrasi tauhid dalam Pancasila telah berhasil mengurangi potensi konflik agama sebesar 30% di daerah multikultural seperti Jawa Barat. Namun, tantangan muncul dari pengaruh globalisasi seperti penyebaran paham liberal yang melemahkan keyakinan ketuhanan. Solusinya adalah pendidikan berbasis agama yang holistik, sebagaimana direkomendasikan dalam Jurnal Pendidikan Islam yang menekankan pengajaran Al-Quran sejak dini. Jadi begitu ya teman-teman, implikasi konsepnya. Selanjutnya, tantangan dan solusi yang akan dibacakan oleh Mbak Siva. Mbak Siva itu kok kayak gitu, Mbak? Mbak, lagi ngapain, Mbak? Lagi ngapain? Lagi masak mie kayaknya itu. Duh, paketan itu ada paketannya. Ayo suruh baca, suruh baca, suruh baca. Mbak, mana Mbak? Kok berhenti? Udah jadi apa belum ininya? PPT-nya. Kacau. Halo, Mbak. PPT-nya ada nggak ya? Ada sih, aman-aman. Ada Udah. kok malah nggak nyimak. Kelompoknya gimana sih? Ada ya ada. Wah, dipecat ini sih, dipecat. Ya, selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam mempertahankan keyakinan Tuhan Yang Maha Esa. Tantangan utama adalah sekularisme dan materialisme yang membuat orang lalai dari ketuhanan. Hadis Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari nomor 50 memperingatkan barang siapa yang mati tanpa mengenal Tuhannya, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Untuk mengatasinya diperlukan penguatan melalui dakwah dan pendidikan formal. Itu nggak ada kabarnya, Bro. On cam, bisa on cam? Nggak bisa, soalnya aku pakai HP. Dua Hah? dong. Lucky rewel. Bima nyimak mawon Bima.
Kesimpulannya, bahwa konsep Tuhan Maha Esa adalah inti dari ketuhanan dalam Islam, didukung oleh Al-Quran dan hadis, yang menekankan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber segala kebaikan. Dalam konteks Indonesia, konsep ini menjadi pilar Pancasila yang memastikan harmoni beragama. Tantangan seperti globalisasi dapat diatasi berkelanjutan, sehingga keyakinan ini tetap relevan dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Oke, teman-teman, itu adalah hasil dari diskusi kami. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Monggo 4 ya mungkin ya. 2 dari Sekali lagi, hukum, sebelum 2 saya tutup, dari ada dari teman. industri itu ya. Saya mau tanya boleh nggak? Boleh. Ya, Saya boleh. Silakan perkenalkan nama bertanya. saya Arifalko Septaniswara dari Prodi Hukum. Saya mau bertanya, bagian toleransi. Bagaimana konsep toleransi berperan dalam menjaga keberagaman agama di Indonesia? Itu saja pertanyaannya. Bisa diulangi lagi nggak, Ya. Mas, tadi pertanyaannya? Saya ulang ya. Ya. Bagaimana konsep toleransi berperan Mhm. dalam menjaga keberagaman agama di Indonesia? Oke, makasih. Yo. Ya. Oh, bagaimana konsep toleransi berperan dalam di Indonesia? Seperti itu? Ya, Jadi kan negara Indonesia kan plural, sangat beragam ya agamanya. Ada 5 agama yang diresmikan di negara Indonesia. Dan bagaimana kita mengimplementasikan konsep toleransi biar tidak terjadi perpecahan. Ini bisa dilihat ya dari teman-teman, mungkin dari prodi hukum atau industri ada teman yang tidak beragama Islam, mungkin ada, atau dari luar kampus punya teman yang beragama Islam. Bagaimana kita menerapkan sikap toleransi itu dengan cara kita tidak benar paham kita, karena kayak misal aku Islam terus kamu Kristen, kok kamu Kristen, Tuhanmu 3, itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus tetap apa ya, menghormati paham mereka. Tidak perlu pokoknya pahamku yang paling benar, agamaku yang benar, tidak perlu. Kita harus tetap menghormati lah, kuncinya adalah menghormati. Toleransi berarti menghormati paham mereka. Sudah cukup terjawab, Mas? ya sudah. Makasih. Saya Baik, mau ada bertanya. yang ya. Sebentar. Di sini kan tertulis untuk di kesimpulannya tentang tantangan seperti globalisasi yang dapat dilalui pendidikan dan dakwah yang berkelanjutan. Itu untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari. Terus tantangan dalam globalisasi yang seperti apa sih yang dibatasi dalam pendidikan dan dakwah yang berkelanjutan? Suaranya nggak jelas, Mas. Mohon pelan-pelan ya. Suaranya tuh bergema, mendengung. Bergema, Deng. Saran Mbak, kalau Ya. ada yang ngomong, yang nggak ngomong itu dimatiin mic-nya biar nggak gema. Tuh begitu. Ya, untuk pertanyaannya bentar aku ulang ya Mbak. Bagian kesimpulan itu tertulis tantangan globalisasi itu dapat diatasi melalui pendidikan dan dakwah yang berkelanjutan. Nah,
Untuk contoh-contohnya itu dalam kehidupan sehari itu gimana sih cara menghadapi tantangan di pada era globalisasi ini yang dapat diatasi melalui pendidikan dan dakwah yang berkelanjutan. Gimana Mbak? Saya bertanya. Sebentar. Ngelek. Lumayan. Kurang jelas soalnya bisa diperpendek nggak? Suaranya kurang jelas, Mas. Astagfirullah. Ini aja nih, bentar. Tantangan seperti apa sih? Seperti apa yang bisa diatasi melalui pendidikan dan dakwah yang berkelanjutan? Dia. Tantangan globalisasi seperti apa yang bisa diatasi melalui pendidikan dakwah yang berkelanjutan? Nah, kocak penting. Dikiranya ngulang ya. Astagfirullah, berapa kali aku harus ngulang? Tantangan global yang bisa diatasi apa? Melalui pendidikan tantangan global yang berkelanjutan. Gimana? Coba kopas di chatroom, Mas siapa tadi? Mas Saputra. Bisa di copy paste di chatroom. Tadi kan jenengan baca toh? Oh ya. Oke. Ganteng sekali. Siapa? Terima kasih. Ya. Belum mandi ya? Iya. Udah Pak. Ini tadi habis live melu nggak perlu. Pas teman dulu Pak, jadi rambutnya gini. Katakan. Astagfirullah, udah mandi Pak, serius. Ya. Sumpah. Mas yang bertanya. Manis banget loh. Untuk dari Mas Anggres, ya, tantangan global yang dapat apa? Yang bisa diatasi melalui pendidikan dakwah yang berkelanjutan adalah yang pertama, sekarang kan banyak sekali generasi muda yang nilai moralnya turun, ya enggak? Biasanya lihat orang pacaran di pinggir jalan. Betul. Nah ya. Jadi pendidikan dakwah yang berkelanjutan itu menanamkan nilai keislaman, menanamkan etika, menanamkan tanggung jawab untuk generasi muda biar lebih berkualitas. Seperti itu. Terus contoh lainnya adalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari di sini ada yang pengaruh budaya asing. Sekarang kan sedang marak-maraknya kasus LGBT ya. Tahu kasus LGBT? Kasus LGBT itu adalah salah satu budaya asing yang sudah mulai masuk ke Indonesia, walaupun masih belum terlalu terlihat, tapi udah mulai masuk budaya LGBT. Nah, kita agama diberikan pendidikan etika agar mengetahui, agar menolak budaya LGBT tersebut. Nah, itu sangat menyimpang dari apa yang diajarkan oleh agama kita terutama. Ya, Mas Anggres sudah cukup terjawab? Sudah, siap. Terima kasih, Mbak Fatimah, terima kasih. Ya. Setelah itu ada yang bertanya? Tidak ada? Mas Tueng katanya bertanya. Itu ada yang resen. Ada. Kedengeran ya, enggak? Ya, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Azizah. Saya berasal dari Prodi Hukum. Saya lihat-lihat makalahnya, PPT-nya ini sarannya tuh
umat beragama dianjurkan untuk memperdalam studi Al-Quran dan hadis guna menghadapi tantangan modern. Lalu contohnya tantangan modern tuh kayak gimana sih, Mbak? Eh, Tantangan modern yang dapat dihadapi dengan pemahaman Al-Quran dan hadis tuh kayak gimana? Baik, tanyanya Mbak Muti. Bentar. Sinyal Mbak Fatimah lemah ya, kuning. Kuning. Ya maaf. Coba off kamera, Mbak Fatimah. Sinyalnya burik pakai kartu apa sih? Masih ya, masih low, low signal. Izin menjawab ya tadi Mbak Mutia. Tadi kan pertanyaannya mana ya? Tantangan modern tuh kayak gimana gitu kan? Nah, Iya, contohnya kayak gimana? ya, jadi pertama itu kemajuan teknologi dan media sosial ya. Kan banyak informasi tersebar tanpa filter. Kalau tidak punya dasar agama yang kuat, orang bisa mudah terpengaruh hoax. Terus ujaran kebencian atau paham paham salah tentang agama gitu. Ya. Terus yang kedua itu gaya hidup hedonis dan materialistis. Jadi masyarakat modern sering terjebak pada kesenangan dunia dan melupakan nilai spiritual. Dengan memperdalam Al-Quran dan hadis, umat bisa menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Lalu, menurunnya moral dan etika generasi muda, pergaulan bebas ya contohnya, terus kurang sopan santun dan perilaku konsumtif meningkat. Nilai-nilai dari Al-Quran dan hadis bisa membimbing agar berakhlak baik. Selanjutnya itu pemahaman agama yang dangkal atau salah arah. Ada kelompok yang menafsirkan ajaran Islam secara sempit atau ekstrim. Studi yang mendalam membantu umat memahami agama dengan benar dan bijak. Ya, terus yang terakhir, pengaruh budaya global yang tidak sesuai ajaran Islam. Misalnya, gaya hidup bebas atau individualistis. Memahami ajaran Islam secara utuh membantu umat menyaring mana budaya yang baik dan mana yang perlu dihindari. Begitu, Mbak Muti. Ya, oke. Bisa dipahami, bisa. Oke, terima Terima kasih. kasih. Ya, sama-sama. Ada Izin yang Andra. bertanya. Ya. Ah, bi- Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? saya ini sudah mengacungkan tangan sudah Oh iya, 15 menit. iya maaf, silahkan. Pertanyaannya mudah aja. Menurut kalian untuk kelompok satu, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Afrian Ariliandra dari Prodi S1 Hukum. Nah, menurut teman-teman, bagaimana perbedaan antara konsep Tuhan dan ketuhanan yang teman-teman ketahui? Nah, selanjutnya, eh, dan yang teman-teman ketahui, bagaimana pendapatnya terkait tentang apabila kita yang hanya cuman tahu-tahu saja apa itu Tuhan, tetapi tidak melaksanakan pelarangannya atau tidak melakukan hal-hal yang dianjurkan seperti itu. Terima kasih.
Mohon maaf agak putus-putus ya lagi sambil kegiatan. Oke, buat Raina lucu. atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan dari siapa tadi ya? Ya untuk Muhammad Afrian. konsep Tuhan dan Aryan. ketuhanan ya. Iya, Tuhan, betul. oke. Tuhan adalah kalau dari konsep Tuhan, Tuhan adalah zat atau sosok yang disembah yang kita yakini telah menciptakan kita, menciptakan Tuhan, alam dan seisinya, dan ya, menciptakan kita dan menciptakan alam dan seisinya. Itu dari konsep Tuhan. Lalu, kalau ketuhanan adalah paham sikap atau penghayatan manusia terhadap Tuhan, yaitu bagaimana kita meyakini, menghormati atau menjalankan ajaran serta perintahnya. Jadi kalau Tuhan adalah sosok yang kita sembah atau sosok yang kita yakini kita sembah, yang telah menciptakan kita dan alam seisinya, kalau konsep ketuhanan adalah sikap dari penghayatan manusia terhadap Tuhan atau bagaimana seseorang meyakini, menghormati dan menjalankan agama serta perintahnya. Dan untuk pendapat terkait tentang apabila kita yang hanya cuma tahu-tahu saja apa itu Tuhan, tetapi tidak melaksanakan larangannya atau tidak melakukan hal-hal yang diajarkan. Sebenarnya kalau untuk masalah itu masing-masing ya, kita tidak boleh menghakimi atau mengejudge seseorang tentang imannya atau tentang agamanya. Kita tidak boleh, itu urusan dia dengan Tuhannya. Jadi kalau bagaimana dia melaksanakan perintahnya atau tidak, melanggar atau tidak, itu adalah urusan setiap manusia kepada Tuhannya, kepada Allah, itu urusan mereka. Jadi kita tidak perlu terlalu mengomentari atau mengejudge keimanan seseorang ya. Oke, Mas siapa? Mas Afrian, sudah cukup terjawab? Mas Afrian? Iya, sudah. Terjawab, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya. Sudah cukup terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, teman-teman, sudah cukup ya, sudah cukup untuk sesi pertanyaannya. Terima kasih telah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami Ibnu apa ini Ibnu? tutup, Promosi. Hah? Pola. Baik ya, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Sebelumnya kami tutup terlebih dahulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Waalaikumsalam. Miss Fatimah, Miss Terima kasih, Pak. Iniza, ya, Miss Siva Biandra, Mas Anggres dan semuanya. Oke, Pak, hayar absen hati nggak, Pak? dikiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh. Woi. Udah kalian nggak usah. Udah.